Okay, let's go. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Smart Talk ASN. Bersama dengan saya Mufida Askia dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lingga yang akan menemani kalian dalam membahas topik yang sangat menarik nih dan tentunya relate, yaitu mengenai good practice dan bad practice dalam menunjukkan smart governance. Nah Sobat ASN, kalau udah bicara mengenai smart governance, maka kita berbicara mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan dengan cara yang cerdas yang bertujuan pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Nah, untuk mewujudkan adanya hal tersebut, diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan. Tentu saja dengan diri ASN yang memiliki ciri-ciri smart ASN seperti berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan sebagainya. Namun, agar dapat optimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, dibutuhkan adanya manajemen ASN yang baik. Manajemen ini seperti perencanaan dan kebutuhan hingga penilaian kinerja yang berbasis dengan sistem merit. Dalam praktiknya, kita akan menemukan penerapan yang baik atau good practice, dan ada juga penerapan yang buruk atau bad practice. Nah, untuk mempersingkat Smart Talk ini, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang super duper keren yang akan membagikan pengalaman good practice dan bad practice di instansi kerjanya atau pengalaman masing-masing yang dilihat dari sudut pandang manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, dari sisi good practice ada Bang Hadi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Halo Bang Hadi. Halo moderator. Baik, dan ada Bang Aryan Tommy dari Kecamatan Katang Bidara. Halo Bang Tommy. Halo. Nah, di sisi bad practice ada Kak Nurul dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Halo Kak Nurul. Halo. Dan terakhir ada Bang Putra dari Kecamatan Lingga Timur. Halo Bang Putra. Halo. Oke, mungkin kita bisa langsung aja nih ya. Mulai dari sisi good practice terlebih dahulu. Biar bisa langsung dibagikan kepada Sobat ASN. Nah, apa saja sih praktik good practice yang ada di instansi kerja atau pengalaman pribadi? Mungkin bisa kita mulai dari Bang Hadi. Kepada Bang Hadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Salah satu contoh dari good practice dalam mewujudkan smart governance adalah digitalisasi dalam pelayanan non-publik. Dengan pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting di instansi kami, khususnya pada jabatan penata kelola penyihatan lingkungan di bidang cipta karya dan bina konstruksi, menjadi inovasi strategis dalam mendukung pelayanan publik. Melalui platform ini, koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan terkait perencanaan, pengelolaan, pengembangan, baik itu di bidang air bersih, sanitasi, dan persampahan kepada masyarakat desa, terutama yang berada di wilayah terpencil atau berbeda pulau, dapat dilakukan dengan cara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya mengatasi keterbatasan geografis, tetapi juga memperkuat akses informasi, percepatan layanan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih Bang Hadi. Jadi hal ini bisa dicontoh dari adanya segi Smart ASN, yaitu dengan pemanfaatan digital di mana itu mempermudah urusan birokrasi terutama pelayanan publik. Baik, kemudian Bang Tommy. Nah, Bang Tommy, apa aja nih praktik good practice yang ada di instansi kerja atau pengalaman pribadi Bang Tommy? Baik, kepada Bang Tommy dipersilahkan. Baik, contoh lain dari good practice di instansi atau di kecamatan. Nah, pertama itu pelayanan instansi terpadu digital atau sebuah platform kecamatan. Nah, kecamatan menyediakan layanan surat menyurat seperti KTM, domisili, mandat KTP dan lain-lain melalui web
ataupun aplikasi ataupun WhatsApp gateway. Jadi masyarakat bisa mengajukan dari rumah. Dalam mengajukan datang hanya untuk mengambil kebutuhan yang diperlukan di kecamatan. Baik, terima kasih Bang Tommy. Nah, itu tadi ada contoh dari good practice ya. Sekarang kita bisa beralih ke contoh bad practice yang mungkin bisa dibagikan oleh Kak Nurul dan juga Bang Putra. Apa aja nih contoh dari bad practice yang mungkin pernah ditemui atau kira-kira apa nih penyebabnya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Kak Nurul. Baik, kepada Kak Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Mufida. Pengalaman bad practice yang saya ketahui yaitu berada di instansi di Kabupaten Lingga yang masih terdapat beberapa OPD yang belum menggunakan sistem absensi digital. Padahal program ini sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ini menunjukkan belum optimalnya kompetensi digital ASN. Padahal dalam konsep Smart ASN, pegawai dituntut adaptif terhadap teknologi dan mampu memanfaatkan sistem digital dalam bekerja dan meningkatkan pelayanan. Mungkin itu saja pengalaman practice saya. Baik, itu tadi dari Kak Nurul. Selanjutnya contoh dari Bang Putra. Apakah ada contoh dari Bang Putra mengenai bad practice yang ditemui di instansi kerja atau pengalaman pribadi dari Bang Putra? Kepada Bang Putra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kalau dari sudut pandang saya di lapangan, salah satu bad practice yang paling berasa di level kecamatan itu adalah stagnasi digitalisasi administrasi. Jujur aja, kita masih sering banget nemu pendataan entah itu profil desa atau aset-aset BUMDes yang semuanya itu numpuk di lemari arsip. Jadi pas masyarakat atau pimpinan butuh data cepat, kita masih sibuk bongkar-bongkar map fisiknya. Akhirnya pelayanannya pun jadi lama, nggak efisien, dan rawan salah data. Baik, terima kasih kepada Bang Putra. Nah, itu tadi bentuk dari bad practice ya. Mungkin nanti bisa kita bedah bagaimana cara menyelesaikannya. Namun sebelum itu kita beralih terlebih dahulu ke bagian good practice. Nah, di mana tadi disebutkan ada 2 good practice. Mungkin bisa dijelaskan nih dari Bang Hadi dan Bang Tommy. Apa aja sih kunci keberhasilan dari penerapan good practice dan bagaimana cara menyebarluaskan ke unit-unit lainnya? Dari Bang Hadi bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Keberhasilan dari praktik ini terletak pada kemampuan ASN dalam beradaptasi dengan teknologi digital, komitmen untuk memberikan pelayanan yang responsif, serta optimalisasi pemanfaatan Zoom Meeting sebagai sarana komunikasi yang efektif. Selain itu, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa, kesiapan infrastruktur pendukung, serta konsistensi dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan optimal meskipun terkendala jarak dan kondisi geografis. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Hadi. Tadi itu salah satu kunci keberhasilan dan juga cara menyebarluaskan ke unit-unit lainnya. Oke, kita ke Bang Tommy. Nah, untuk Bang Tommy, apa sih kunci keberhasilan dari penerapan good practice dan bagaimana cara menyebarluaskan ke unit-unit lain? Pada Bang Tommy, dipersilahkan. Baik, kunci keberhasilan dari pelayanan dari berbasis digital ataupun kecamatan tadi salah satunya adalah kompetensi ASN, yang mana ASN memiliki literasi digital yang baik, dasar dan mau belajar sistem baru. Kemudian simplifikasi proses manajemen ASN, SOP dipangkas lalu dibuat transparan dan terstandar. Kemudian berikutnya komitmen pimpinan. Nah, jadi pimpinan kecamatan juga harus mendorong perubahan budaya kerja dari manual menuju ke digital. Kemudian selanjutnya berorientasi pada layanan sesuai dengan ASN berakhlak, fokus pada kemudahan dan
percepatan masyarakat. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Tommy. Nah, kita telah mengetahui nih kunci keberhasilan dari penerapan good practice. Kita bisa beralih selanjutnya untuk menelusuri penyebab kegagalan dari adanya bad practice ini. Bagaimana solusi agar praktik tersebut tidak berulang? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Nurul terlebih dahulu. Kepada Kak Nurul, dipersilakan. Baiklah, kalau praktik tersebut agar tidak berulang, pencegahannya dilakukan melalui penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kompetensi digital ASN, penyusunan SOP yang jelas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala agar penerapan sistem berjalan konsisten di seluruh OPD. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul. Nah, selanjutnya kepada Bang Putra. Bagaimana cara penanggulangi permasalahan dari masalah yang ada di instansi kerja Bang Putra? Baik, kepada Bang Putra, silakan. Baik, terima kasih moderator. Bagaimana mencegahnya agar tidak terulang? Biar enggak terus-terusan begini, dari segi manajemen ASN kita harus tegas soal monitoring kinerja. SOP-nya perlu diupdate lagi, jadi setiap dokumen fisik itu wajib punya backup digitalnya. Kita bikin aturannya ini biar digitalisasi ini nggak cuma jadi pilihan, tapi jadi standar kerja yang baru di kantor. Baik, terima kasih kepada Bang Putra atas insight-nya yang mungkin bisa nih dijadikan contoh bagi teman-teman ASN untuk menanggulangi sehingga penerapan bad practice tidak terjadi lagi. Nah, teman-teman Sobat ASN, semuanya nggak berasa nih kita udah sampai di penghujung podcast. Dari perbincangan tadi, kita bisa ambil banyak sekali pelajaran. Contohnya, penerapan good practice dapat dilakukan dikarenakan adanya manajemen ASN dan smart ASN yang maksimal. Dan tentunya dengan adanya kemauan ASN, pengembangan potensi diri, dan adanya kolaborasi dan pemberian apresiasi. Dengan mengetahui contoh-contoh penerapan good practice dan bad practice, kita bisa meningkatkan self-awareness kita dalam cara pandang untuk melakukan tugas dan fungsi sehingga mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan pelayanan berbasis smart governance semakin meningkat. Terima kasih untuk narasumber semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.